Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat YouTube Ustadz Layar Dakwah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali di dalam channel YouTube Ustadz Layar Dakwah, yang mana kali ini saya akan mereaksi daripada sebuah video dari seorang YouTuber yang beraliran manhaj salafi wahabi, yang dimana dia mengatakan bahwasannya dirinya sering dituduh sebagai agen Zionis. Tidak perlu lama-lama, mari kita simak, kita putar daripada video YouTuber yang bersangkutan. Hari ini saya ingin memberikan klarifikasi mengenai beberapa pernyataan dari netizen terkhusus ya, yang menyatakan Harry Pras itu agen Mossad, yang menyatakan agen Zionis dan antek-antek Yahudi. Netizennya siapa tuh? Netizennya tokoh atau orang-orang yang pakai akun fake karena nggak suka dengan Harry Pras? Jadi disebut netizen itu ada status sosialnya juga gitu. Jadi cara mereka ini memang seperti itu, untuk menggembosi data fakta yang saya paparkan. Bahkan kalian sendiri memiliki kendali terhadap data fakta yang saya paparkan di media saya. Kalau tidak percaya dengan data yang saya paparkan, tinggal tulis kalian di ChatGPT berapa jumlah korban jiwa akibat. Mainnya pakai ChatGPT, saudara. Oh, jadi selama ini kita tahu bahwa Harry Pras itu mengambil data dari ChatGPT. Ya, artinya kalau kita ingin tahu jumlah korban dari perang Iran Israel ataupun latar belakang track record Iran ataupun Israel telah berperang dengan negara lain, ya tentunya kita pakai website terpercaya ataupun website internasional yang memang telah dipercaya untuk mempublish jumlah data tersebut, bukan pakai ChatGPT. Akibat serangan Iran, Bashar Assad, Hizbus Syaiton, Garda Revolusi Iran, ketiga golongan ini yang diutus oleh Ayatollah Khomeini untuk Ayatullah. Jadi yang betul itu sebutannya adalah Ayatullah Khomeini. genosida Suriah. Akhirnya apa? Kalian akan menemukan jawabannya. Ternyata Iran berlipat-lipat lebih jahat daripada Israel, agar kalian paham. Dan berbicara masalah agen Mossad lagi, Harry Pras ini disama-samakan dengan Monik. Yang dimana Monik jelas dia adalah seorang simpatisan Yahudi, teman-teman. Sama dengan Hussein Gaza, simpatisan Syiah. Dua simpatisan ini sama-sama saling membela kubunya masing-masing. Tetapi Harry Pras tidak membela Israel dan juga tidak membela Iran. Karena gini loh, kalau Hussein Gaza ataupun Monik itu dua-duanya sudah pernah diundang sebagai narasumber di TV nasional, contohnya di TV One atau beberapa media cetak lainnya, memang sudah dikenal. Tapi kalau Harry Pras ini kan dia berbicara di channelnya tersendiri, artinya di sini masih belum diakui ketokohan Harry Pras sebetulnya, gitu loh. Jadi jangan hanya pengakuan sepihak ya. Kalau Hussein Gaza, terlepas dari versi Anda itu dia simpatisan Syiah ataupun simpatisan Palestina, intinya memang terbukti bahwa baik itu Hussein Gaza maupun Monik, orang-orang sudah pada kenal yang bersangkutan gitu loh. kenapa keduanya ini sama-sama musuh Islam? Yahudi musuh Islam di luar, sedangkan Syiah musuh Islam di dalam. Jadi nggak ada musuh Islam itu, nggak ada di dalam, nggak ada di luar. Kalau memang udah musuh Islam ya sebutannya musuh Islam aja, itu nggak ada bagian musuh di dalam di luar gitu loh. Jadi mereka ini membuat narasi di kolom komentar. Ya, di kolom komentar mereka tidak berani membuat video kalau Harry Pras itu agen Yahudi dan lain sebagainya. Karena apa? Itu bisa menjadi delik. Dan asal kalian, Mohon maaf Harry Pras, saya sendiri
tidak percaya Anda itu agen Mossad ataupun antek Yahudi. Saya nggak percaya itu. Kenapa? Ya, kenapa saya tidak percaya? Karena ketokohan Anda pun belum diakui. Anda itu belum diakui sebagai tokoh. Jadi apa untungnya Yahudi, apa untungnya orang Israel untuk menyewa Anda gitu bahasanya ya, untuk memakai Anda sebagai mata-mata dia. Jadi nggak ada tuh orang sekelas tokoh mengatakan Anda itu tokoh, nggak ada gitu loh. Nggak ada keuntungan juga bagi Israel untuk mengakui Anda sebagai agen Zionis dan lain sebagainya. Nggak ada keuntungan. Kenapa? Karena Anda sendiri bukan tokoh. Jadi saya yakin Anda memang bukan agen Zionis, bukan. Memang Anda siapa? Tahu, orang-orang yang berkomentar seperti itu pasti akun-akun bodong. Mentok orang-orang yang ingin mengomentari Heri Pras itu seperti Gus Rumail Abbas kemarin yang memberikan komentar bahwa Heri Pras ini hanya begini, hanya begitu. Gak berani dia menyatakan bahwa saya itu agen Yahudi karena jatuhnya kepada fitnah pencemaran nama baik. Dan kalau si Iran, ya, karena Anda memang bukan agen Yahudi, gitu loh. Anda tuh bukan agen Yahudi. Di Salafi Wahabi aja juga Anda bukan termasuk tokoh kok. Sebab Anda pun juga dengan Ustadz Salafi juga ya, dengan Riyad Bajrai pun juga kan ada masalah gitu. Pengikut Riyad Bajrai pun juga ya sebagian besar ya juga tidak suka lah dengan sikap Anda gitu loh. Subscriber jutaan bukan berarti semuanya subscriber Anda itu yang punya simpati dengan Anda. Coba dipersentasi juga berapa banyak yang nggak suka dengan Anda, ya subscribe Anda juga, Heri. ayat toilet Khomeini, saya untuk menyatakan dia iblis. Banyak faktanya. Bahkan Erdogan pun memberikan pernyataan, hei Iran, kamu itu tidak sepantasnya menuntut atas kematian seorang tokoh Syiah karena kamu telah melakukan pembunuhan ratusan ribu umat Sunni di Suriah. Erdogan yang bicara. Dunia tahu teman-teman. Cuman sekarang orang-orang Syiah sedang mencari simpatik dunia. Dan semua media memberitakan kalau Iran itu adalah pahlawan. Konyol. Apakah tidak? Jangankan Iran, prinsip saya, andaikan kafir sekalipun ataupun bukan negara muslim, ya katakanlah Rusia gitu. Kalau memang mereka memusuhi Israel ataupun Amerika, saya dukung. Gitu loh. Ya kan? Ini terlepas dari agama, kita sedang tidak bicara tentang agama, ya. Kita bicara tentang kemanusiaan. Ya, untuk urusan Iran pernah perang melawan Suriah dan lain sebagainya, itu permasalahan politik mereka. Jadi jangan kait-kaitkan dengan agama. Andai kata negara kafir sekalipun, ya, yang menghancurkan Israel, ya kita dukung. Kenapa? Karena Israel itu adalah negara iblis yang sudah dengan sengaja menggenosid orang-orang Palestina, yang jelas-jelas Palestina itu merupakan situs bersejarah bagi orang Islam dan Baitul Maqdis adalah milik orang Islam, gitu loh. Ada salah satu pun dari media-media mainstream yang berani memberitakan bahwa Iran jauh lebih jahat daripada Israel. Apakah tidak ada? Hah? Beberapa hari ini video-video saya yang membahas tentang Iran semuanya ramai yang nonton, ratusan ribu. Di antaranya banyak yang sadar. Ya ratusan ribu sih belum tentu rame. Saya pun juga di sini nggak cari viewers, nggak cari subscribe. Saya hanya mereaksi Anda bila mana memang tidak sesuai dengan fakta ataupun memang Anda ini kadangkala berbicara menyudutkan satu ulama dan ulama yang lainnya gitu. Jadi yang Anda paparkan di sini hanya orang yang memang satu frekuensi dengan Anda, yang Anda bela, begitu loh. Tetapi di antaranya yang lain masih mencela tanpa mencari data fakta apakah mereka Syiah. Karena Syiah di Indonesia mulai berkembang, teman-teman. Apalagi momen ini. Kalau kalian sebagai umat muslim sudah tidak mau memberikan pembelaan terhadap Sunni, yang dimana Anda nggak perlu capek-capek membeberkan Syiah itu sesat, ya.
Kenapa? Karena jauh Anda sebelum berkomentar, jauh Anda mengenal YouTube, MUI sudah memberikan fatwa tentang Syiah, gitu loh. Sekarang ini mulai diobok-obok oleh Syiah, fahamnya disusupi oleh Syiah, terkhusus Sufi, yang dimana Sufi dikatakan oleh orang-orang Syiah sebagai jembatan menuju Syiah. Sufi jembatan menuju Syiah. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan kemarin, kesamaan DNA. DNA Sufi dengan Syiah mirip, sedangkan DNA Syiah dengan Yahudi mirip pula. Ada apa antara hubungan tiga golongan ini?